Baik, jadi kalau sudah bergabung semua Ustaz. Baik, izin kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat sempat, sehingga Alhamdulillah Allah masih menggerakkan hati kita untuk hadir di kegiatan webinar kajian Al-Islam dan Kemuhammadiyahan bagi dosen dan tenaga kependidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, series ke-26. Salam dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin, tabi'in, dan juga semoga sampai kepada kita sebagai umatnya, ya insya Allah mengikuti sunnahnya sampai yaumil qiyamah. Yang terhormat Ketua BPA Universitas Muhammadiyah Surakarta, Kiai Haji Dr. Ali Selamat Puji Ali MSI, beserta jajaran. Yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, Profesor Dr. Tian Anif MSI, beserta jajaran. Dan yang terhormat Bapak Ibu pimpinan unit, pimpinan fakultas, pimpinan program studi, dan juga Bapak Ibu dosen tenaga pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengawali kajian kita pada pagi hari ini, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Akan dibacakan Quran Surat Al-Kahfi ayat 107 sampai 110 oleh Bapak Ahmad Darmawan Azuri, Sarjana Teknik. Kepada Bapak Darmawan kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula خالدين فيها لا يبغون عنها ولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Acara selanjutnya adalah sambutan dan pengarahan oleh Rektor, diwakili oleh Wakil Rektor 3. Pada yang terhormat Profesor Ikhwan Susila PhD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa ja'al wa qamara munira wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ayat dzakara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Yang bersama-sama kita hormati Profesor Dr. Irwan Akib, MPD, yang pada pagi hari ini akan memberikan pengajian webinar series dengan topik Center of Excellence Pendidikan Muhammadiyah. Bapak Ibu pimpinan di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Bapak Ibu dosen tenaga kependidikan, hadirin pengajian webinar series yang dimuliakan Allah, tentu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan karunia, kesehatan, kesempatan untuk melanjutkan aktivitas kita sekaligus juga membekali diri, meningkatkan pemahaman kita tentang keislaman dan tugas-tugas kita, terutama di dalam bermuhammadiyah, sebagaimana tujuan dari Muhammadiyah yang selalu ingin menjunjung tinggi dan menegakkan agama Islam dan mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dan oleh karena itu pagi hari ini topik yang diangkat luar biasa tentang Center of Excellence Pendidikan Muhammadiyah yang kita tahu sekarang pendidikan Muhammadiyah sudah sangat berkembang dan sangat maju dan diakui tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri, dan ini adalah bagian terpenting dari momentum sejarah Muhammadiyah untuk mendunia, dan saya yakin ada banyak hal yang tentu harus kita rencanakan, harus kita pikirkan, dan terus kita tindak lanjuti berbagai perkembangan yang sudah kita miliki ini. Tentu saja dengan arahan dan nanti diskusi yang tentu saja akan sangat bermanfaat bagi kita, bagaimana kita berdakwah melalui organisasi Muhammadiyah ini dengan pendidikan kita. Kita tahu bagaimana pendidikan begitu penting di dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul, dan tentu saja ini adalah bagian dari cara kita organisasi Muhammadiyah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Tentu kita berterima kasih yang sebesar-besarnya pada Profesor Dr. Irwan Akib yang sudah bersedia untuk memberikan pengajian pada kesempatan pagi hari ini. Dan tentu saja mari kita simak bersama, mudah-mudahan apa yang beliau nanti sampaikan benar-benar kita bisa laksanakan, bisa kita gunakan untuk menata ke depan bagaimana Center of Excellence Pendidikan Muhammadiyah ini benar-benar bisa berkontribusi bagi negara dan bangsa ini. Sekali lagi terima kasih atas nama pimpinan universitas. Mari kita buka bersama webinar series yang ke-46 ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrun minallah wa fatkun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Irfan Susilapiasi atas sambutan yang diberikan. Acara selanjutnya adalah kajian Al-Islam dan Kemuhammadiyahan oleh Profesor Dr. Irwan Akib MPD dengan tema Center of Excellence Pendidikan Muhammadiyah. Insya Allah akan dimoderatori oleh Bapak Wibowo Heru Prasetyo MPD PSI. Langsung saja kepada Bapak Wibowo Heru Prasetyo PSI, kami silakan. Monggo Bapak. Oke, matur suwun Mas Mufid. Suara saya bisa terdengar jelas, Mas? Alhamdulillah. Bisa nggih? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Yang terhormat narasumber sekaligus juga Ketua PP Muhammadiyah Profesor Dr. Irwan Akib MPD, yang terhormat jajaran pimpinan BPH UMS, yang terhormat Rektor beserta dengan Wakil Rektor, yang terhormat Kepala Fakultas, Dekan, pimpinan lembaga, biro, kaprodi, segenap sivitas akademika, dosen dan teknik di lingkungan UMS.
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, pantas kiranya kita selalu ucapkan dan kita buktikan karena segala nikmat yang telah Allah berikan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berjuang di dalam persyarikatan, masih senantiasa kita bisa jalani di dalam kehidupan kita. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, sosok teladan agung Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang berbahagia, insya Allah nanti kita akan mengikuti bersama-sama kajian yang akan disampaikan oleh Prof. Irwan Akib. Namun sebelumnya mohon izin sebelum kita mulai kami bacakan karena keterbatasan waktu profil beliau dari banyak panjangnya rekam jejak beliau sebagai seorang akademisi sekaligus juga pimpinan di Persyarikatan Muhammadiyah. Beliau adalah yang akan menjadi narasumber kali ini, yang terhormat Profesor Dr. Irwan Akib MPD, Guru Besar Bidang Pendidikan Matematika di Universitas Muhammadiyah Makassar. Beliau juga pernah mengemban sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar dari tahun 2005 sampai 2016. Pernah juga menjadi Sekretaris BWM Sulawesi Selatan pada tahun 2015 sampai 2020. Kemudian juga pernah menjadi Wakil Ketua Majelis Ditlitbang PP Muhammadiyah tahun 2015 sampai 2022. Saat ini juga masih menjabat sebagai Direktur di Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar periode 2022 sampai 2025. Dia juga sebagai Ketua Dewan Guru Besar di Unisbu Makassar serta juga menjadi salah satu ketua di MUI Sulawesi Selatan. Prof. Irwan Akib saat ini sebagai Ketua Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022-2027. Insya Allah Prof. Irwan Akib akan menyampaikan pikiran beliau, wawasan, ya, juga best practice terkait dengan Center of Excellence Pendidikan Muhammadiyah. Karena kita tahu persyarikatan yang kita cintai ini memiliki banyak sekali jejaring sekolah-sekolah. Kurang lebih kami catat di Dapodik MU ini, Prof, ada lebih dari 5.346 sekolah madrasah dengan lebih dari 1 juta peserta didik. Ya, kemudian di pendidikan tinggi ada 172 perguruan tinggi Muhammadiyah, termasuk yang di luar negeri, 12 diantaranya sudah meraih akreditasi unggul, beberapa diantaranya juga sudah masuk di radar World Class University Ranking seperti UMS, kemudian UMY, UAD, dan seterusnya. Insya Allah kurang lebih 1,5 jam ke depan kita akan menyimak pemaparan, inspirasi dan juga wawasan dari Prof. Dr. Irwan Akib MPD. Demikian awalan yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya layar dan waktu kami haturkan sepenuhnya kepada narasumber Profesor Dr. Irwan Akib MPD. Silakan, Prof. Kasih. Suara saya kedengaran nih? Alhamdulillah lancar, Prof. Oke, baik, terima kasih. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang kita sama hormati Ketua Badan Pembina Harian Muhammadiyah Surakarta beserta seluruh jajaran, Bapak Rektor atau yang mewakili Bapak Rektor beserta seluruh jajaran, pimpinan unit, lembaga, fakultas, Sivitas Akademika Muhammadiyah Surakarta yang sempat mengikuti kajian ini. Alhamdulillah kita bersyukur bahwa pada pagi hari ini bisa berjumpa kembali setelah beberapa waktu lalu juga sempat saya sharing dengan teman-teman. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa kita jadikan panutan, jadikan ikutan, menjadi sumber inspirasi bagi kita di dalam mengemban amanah memajukan Islam melalui persyarikatan Muhammadiyah, termasuk tentu melalui lembaga-lembaga pendidikan, melalui Universitas Muhammadiyah Surakarta. Bapak Ibu sekalian yang sangat berbahagia, oleh
panitia saya diminta untuk mengantarkan mungkin diskusi terkait dengan pusat keunggulan di lembaga pendidikan Muhammadiyah. Sebagaimana yang kita pahami pasca muktamar di Solo kemarin 2022, Muhammadiyah mengusung tagline unggul berkemajuan. Tentu kalau kita bicara unggul, ya di atas rata-rata. Dan bekerja apa untuk mencapai keunggulan, mencapai kemajuan tentu tidak bisa kerja biasa-biasa saja. Tidak cukup berpikir biasa-biasa saja. Tentu kita harus berpikir strategis, berpikir yang melebihi apa yang dilakukan oleh orang secara umum. Demikian juga kita bekerja, kita beraktivitas khususnya di Persyarikatan Muhammadiyah, termasuk di Tas Muhammadiyah, termasuk di lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah. Tentu kita harus beraktivitas secara unggul, melebihi cara-cara yang dilakukan oleh orang. Sehingga dengan demikian, ini memang membutuhkan kerja-kerja ekstra. Tetapi juga kita butuh sebuah wadah untuk melakukan itu. Di lembaga-lembaga pendidikan kita bisa membangun yang namanya dengan pusat-pusat keunggulan. Tentu pusat keunggulan yang kita bangun sesuai dengan kapabilitas, sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kemampuan yang kita miliki dan disusun secara terstruktur. Nah, oleh karena itu, Bapak sekalian, saya mencoba untuk saya share ya. Bisa ya? Kelihatan ya? Ya, proses, Prof. Oh, sudah, Prof. Oke. Oke. Saya mencoba kembali pada putusan muktamar kita. Muktamar kita di Solo kemarin sudah masuk tahun kedua, sudah 2 tahun. Tentu kita ingin semua program yang kita canangkan di muktamar kemarin bisa tuntas sampai pada muktamar yang akan datang. Oleh karena itu, untuk bicara pada pusat keunggulan atau bicara pada wilayah yang lain, ya kita kembali menengok apa yang menjadi kesepakatan kita, apa yang menjadi putusan-putusan kita di muktamar kemarin. Dalam perencanaan atau visi pengembangan tahun 2020, atau karena kemarin agak molor 2 tahun, ya 2020, 2022, 2027, kita bisa melihat bahwa visi pengembangan yang diusung untuk Prode ini adalah meningkatnya sinergi dengan seluruh komponen umat, bangsa, dan kemitraan internasional agar tercapai peranata sosial berkemajuan bagi tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai Islam di Indonesia sebagaimana tujuan Muhammadiyah dengan tetap meningkatkan kualitas persyarikatan dan amal usaha secara berkesinambungan. Nah, ada beberapa poin yang kita bisa tangkap di sini bahwa memang untuk membawa Islam ini berkemajuan, untuk mencapai tujuan persyarikatan, tentu kita tidak bisa kerja sendiri-sendiri. Di sini dibutuhkan sinergitas, dibutuhkan kolaborasi dengan semua kalangan, dan tentu itu juga menjadi kepribadian Muhammadiyah, bagaimana bekerja sama dengan seluruh komponen yang ada di umat, di negara ini, sehingga tujuan itu bisa tercapai. Sinergitas keluar dengan pihak eksternal, sinergitas juga ke dalam. Sehingga kualitas persyarikatan kita, kualitas amal usaha kita, kualitas pendidikan kita dari tahun ke tahun bisa meningkat. Tadi disebutkan kita punya sekarang dari 172 agak berkurang menjadi 167 karena ada penggabungan-penggabungan dari beberapa perguruan tinggi kita, dari sekolah tinggi menjadi universitas, sehingga sekarang menjadi 167. Sekolah kita, madrasah dan seterusnya itu sekitar 5 ribuan memang. Tetapi kalau kita petakan satu persatu,
itu Prof. Bambang sebagai Ketua Majelis Dasmen membagi 3. Ada yang sudah unggul, kemudian ada yang menengah, ada yang sakit. Itu di antara 167 perguruan tinggi kita. Nah, kalau yang sakit itu cukup besar. Nah, kalau yang sakit ini tidak kita perbaiki, agak sulit kita untuk mencapai kualitas-kualitas yang kita harapkan. Bahwa sekarang secara kelembagaan PTMA kita ada 12 yang unggul. Ada 17 yang kemarin terakhir ada 17 yang mengelola fakultas kedokteran. Kenapa saya menyebutkan fakultas kedokteran? Karena mengelola fakultas kedokteran itu bukan mengecilkan yang lain, tetapi punya nilai sendiri. Sehingga itu juga menjadi simbol. Nah, artinya bahwa memang kita masih perlu kerja keras untuk meraih keunggulan-keunggulan ini pada satu sisi. Di sisi lain juga sudah ada perguruan tinggi kita, sekolah-sekolah kita yang cukup maju. Nah, ini kan butuh kerja keras, butuh sinergitas, butuh kemauan keras dari kita semua agar ini bisa berjalan dengan baik. Sehingga apa yang menjadi harapan kita melalui muktamar kemarin itu di tahun 2027 ke depan semua ini bisa tercapai. Dan kalau kita bicara pendidikan, Bapak sekalian, ya orang pada umumnya di Indonesia selalu menunjuk bahwa Muhammadiyah sudah oke, sudah menjadi setiap menjadi cerminan lah lembaga-lembaga pendidikan kita yang jadi tidak bisa tidak. Di samping memang kebutuhan kita untuk menjadikan Muhammadiyah ini berkemajuan, menjadikan perguruan tinggi kita, menjadikan sekolah-sekolah kita unggul, juga menjadi cerminan bagi masyarakat luas. Bahwa kalau ingin belajar pendidikan, maka belajarlah pada Muhammadiyah. Nah, sementara satu sisi, kita juga melihat masih ada lembaga-lembaga pendidikan kita yang ngos-ngosan. Ada yang bisa istilahnya Prof. Bambang, ada yang sakit, yang perlu butuh pengobatan, dan seterusnya. Baik Bapak-Ibu sekalian, nah, pada wilayah perguruan tinggi, paling tidak ada 6 hal yang perlu kita kembangkan. Yang pertama terkait dengan bagaimana memperkuat sinergi PTMA kita dan memperluas jaringan. Sinergitas internal antar PTMA dengan PTMA, sinergitas antara PTMA dengan yang lain, sinergitas PTMA dengan wilayah-wilayah lokal di tempatnya masing-masing juga perlu diperkuat jaringannya. Karena sekarang ini kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kita butuh jaringan, kita butuh kolaborasi dengan yang lain. Kita bisa membayangkan Bapak sekalian kalau dari 167 perguruan tinggi Muhammad itu berkolaborasi, ada yang sakit, yang besar itu bisa mengobati, bisa memberikan itu akan lebih bagus secara ini. Nah, itu juga menjadi sebuah kebanggaan bagi kita ketika ada PTMA kita yang sakit-sakit atau ada yang bermasalah, lalu kemudian melalui majelis dikti difasilitasi bagaimana perguruan tinggi besar bisa membantu mereka, itu kan hal yang bagus. Kalau kita melihat perkembangan terakhir, rayaan unggul 12 itu, kemudian rayaan dari baik menjadi baik sekali, dan seterusnya, itu kan kolaborasi dari antar PTMA melalui majelis dikti yang bersinergi, sehingga yang tadinya belum terakreditasi kemudian dibantu oleh majelis dikti dan seterusnya. Nah, ini kan perlunya kolaborasi. Yang kedua, memang pengembangan sistem dan strategi manajemen yang holistik integratif. Jadi ini saya kira memang perlu menjadi perhatian kita, bagaimana sistem itu bisa berjalan dengan baik. Satu hal yang menjadikan Muhammadiyah bisa eksis sampai hari ini, ya karena kita berjalan di atas sistem. Bahwa di sistem itu ada orang yang menjalankan itu, iya. Tetapi kebesaran Muhammadiyah tidak ditentukan oleh orang per orang, tetapi ditentukan oleh bagaimana sistem itu bisa berjalan dengan baik.
pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan SDM menjadi penting. Kita punya guru besar sekarang masih berapa persen, lektor kepada seterusnya. Itu mungkin di UMS sudah lumayan, tapi di tempat lain masih sangat ngos-ngosan. Nah, ini juga perlu bagaimana apa ya, sumber daya manusia kita bisa menjadi bagian penting untuk ini. Itu baru internal, belum lagi kalau kita sekarang misalnya ya, dalam beberapa dekade terakhir ini ketika orang bicara politik misalnya, yang bicara di forum-forum itu berapa sih dari SDM kita yang bisa memberikan pandangan, bisa memberikan masukan terkait dengan wilayah-wilayah itu menjadi narasumber misalnya pada hal-hal tertentu. Berapa sih SDM kita yang dari PTMA misalnya yang bisa menjadi pembicara pada wilayah-wilayah ini dan punya kontribusi dalam pengembangan itu. Nah, ini kan perlu pengembangan, perlu pembinaan dan seterusnya, sehingga suara-suara kita dari PTMA itu atau dari Muhammadiyah melalui PTMA dan seterusnya itu bisa terdengar. Kemarin ketika misalnya Pilpres, yang bicara itu kan berapa sih pengamat politik kita dari PTMA? Ketika misalnya bicara ekonomi, berapa yang dari PTMA kita yang bisa eksis atau bisa memberikan pandangan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia dan seterusnya. Ini itu saya kira perlu. Kemudian implementasi Trodharma saya kira ini biasa. Kemudian peningkatan mutu dan jumlah PTMA, nah itu tadi sudah. Nah, yang menjadi topik pembicaraan kita hari ini bagaimana Center of Excellence itu, bagaimana pusat-pusat keunggulan yang ada di perguruan tinggi Muhammadiyah. Nah, ini yang perlu kita bangun sekalian ke depannya. Dulu zaman tahun berapa ya, saya lupa siapa. Sebelum saya rektor masih, kalau di Jogja, di Surakarta kayaknya masih Pak almarhum Pak Jasman dan seterusnya. Majelis Dikti membagi pembidangan, misalnya di UMS pusat pengembangan kalau tidak salah agama dan pendidikan, kemudian waktu itu di Makassar kelautan dan seterusnya. Nah, ini kan perlu kita bangun kembali pusat-pusat keunggulan itu, tentu sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kapabilitas yang ada di tempat kita masing-masing. Kalau di OMS misalnya pusat keunggulan apa yang perlu kita bangun di situ, mungkin bisa lebih dari satu, tergantung dengan SDM yang ada di kita. Baik, saya lanjut. Nah, kita masuk pada, kalau kita melihat tujuan pendidikan Muhammadiyah kita, itu intinya adalah bagaimana membentuk manusia pembelajar, bertakwa, berakhlak mulia, berkemajuan, unggul dalam iptek sebagai perwujudan tajdid dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi semua lembaga pendidikan yang kita kelola, mulai dari pendidikan dasar, termasuk prasekolah yang dikelola oleh Aisyah, sampai perguruan tinggi, tidak bisa dilepaskan bahwa tujuan kita adalah bagian dari dakwah Perserikatan Muhammadiyah. Nah, untuk melakukan itu tentu berdakwah itu kan perlu kita bisa menyampaikan sesuatu, ya tentu juga dengan contoh, dengan kualitas yang bagus. Kemudian memang ya harapan kita bagaimana para luluaran kita, baik itu pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi, punya akhlak yang baik. Nilai ketakwaannya bagus, tentu berkemajuan, nunggu dan seterusnya. Nah, ini kan yang harus kita petakan, membedakan itu. Saya beberapa waktu menyampaikan, kalau kita ingin mengukur apakah pendidikan nasional kita sudah tercapai atau belum, apakah pendidikan Muhammadiyah kita tercapai atau belum, tidak cukup hanya mengukur melalui satu ukuran, satu indikator, hanya indikator kognitif. Misalnya yang sering kita dengung-dengungkan bahwa Indonesia tertinggal karena nilai PISA-nya sekian rendah dan seterusnya. Saya mengatakan, kalaupun tinggi,
kalaupun pisanya tinggi, nilai secara akademiknya tinggi, tetapi kemudian tidak mencapai tujuan pendidikan nasional kita, maka itu pun juga belum tercapai. Tujuan pendidikan nasional kita kan kalau kita urai itu lebih banyak pada wilayah afektif, bertakwa, beriman, dan sebagainya. Punya ya, di sepanjang anak-anak kita belum saling mencintai sesamanya, belum punya kalau Kiai Dahlan mengatakan tidak ada nilai welas asinya, empatinya itu belum tercapai. Ada nilai-nilai kemanusiaan belum dimiliki oleh anak kita, belum tercapai. Nah, demikian juga di Muhammadiyah. Pendidikan Muhammadiyah kita, kalau anak-anak kita belum mampu hadir sebagai manusia-manusia yang punya kemampuan intelektual, punya akhlak yang bagus, punya nilai moral yang bagus, dan seterusnya, tentu pendidikan kita belum tercapai. Sehingga memang ini perlu rumusan-rumusan yang baku. Saya sekarang ini ada di Semarang bersama teman-teman di Dasmen, sementara mengembangkan atau menulis buku terintegrasi, ya, tentu punya ciri khas dibanding yang lain. Sementara juga di Dasmen menyusun kurikulum ciri khas Muhammadiyah, bukan kurikulum AIK saja, bukan kurikulum Ismuba saja, kurikulum pendidikan Muhammadiyah di Dasmen, sehingga itulah yang nanti menjadi ukuran kita. Karena kalau kita terus-terusan hanya menggunakan kurikulum nasional misalnya plus AIK atau Ismuba ini, itu selama ini kan ketika sudah ada AIK-nya, sudah muncul Ismubanya, sudah dianggap selesai. Padahal ada komponen-komponen lain yang masih perlu. Nah, sehingga kita butuh kurikulum itu. Nah, kurikulum itu tentu kita susun untuk mencapai tujuan pendidikan kita. Baik Bapak sekalian, nah khusus pendidikan tinggi, visi pengembangannya itu kalau kita merujuk pada putusan Muktamar yang baru, berkembangnya kualitas dan ciri khas PTM yang unggul. Nah, ini selalu ada kata unggul. Unggul, holistik, jadi secara menyeluruh, bertata kelola baik. Salah satu keunggulan ya harus tata kelola baik. Kalau tata kelolanya saya istilahkan unggul tapi masih tata kelola ugal-ugalan, nah itu namanya belum unggul. Yang didukung oleh pengembangan IPTEX dan Litbang sebagai wujud aktualisasi gerakan dakwah dan tajdid dalam membentuk manusia yang utuh sebagaimana tujuan Muhammadiyah. Jadi selalu memang pendidikan itu memanusiakan manusia. Kita harus memandang peserta didik kita secara utuh, tidak hanya memandang isi kepalanya, isi ruh jiwanya, fisiknya, dan sebagainya. Nah, itu apa itu Bapak Ibu sekalian? Tentu harapan kita, para luaran kita mampu berhikmat. Nah, sesuai dengan Risalah Islam Berkemajuan, harapan kita Muhammadiyah secara keseluruhan, kelembagaan perorangan, tentu termasuk luaran-luaran lembaga pendidikan kita, itu bisa berhikmat pada wilayah keumatan. Pada wilayah keumatan. Tentu kalau kita bicara wilayah keumatan, orang selalu mengasosiasikan dengan umat Islam. Jadi penguasaan harus menjadi contoh, penguasaan ilmu-ilmu keislamannya. Tentu kalau dia ngambil fakultas yang umum, tidak mesti harus jadi ulama, tetapi paling tidak dia paham lah bagaimana dia berkontribusi di dalam wilayah keumatan. Juga mampu berkontribusi atau berhikmat dalam wilayah kebangsaan. Nah, ketika kita bicara wilayah kebangsaan, tentu kita bicara pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berhikmat pada wilayah kemanusiaan dan kepentingan global dan masa depan. Nah, harapan kita seperti itu. Nah, ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam Risalah Islam Berkemajuan. Nah, oleh karena itu, landasan kita, bagaimana kita melahirkan anak-anak atau luaran-luaran yang punya nilai keimanan yang kuat. Tertanam dalam dirinya keimanan yang kuat, dia harus bertauhid. Bertauhid itu yang menjadi manusia merdeka. Menjadi manusia merdeka bukan berarti bebas-bebasnya,
Tapi bebas dalam artian ada frame tertentu, jadi dia bebas tapi punya frame. Ada batasan-batasan tertentu kebebasan itu, yang tentu dalam wilayah kita ya dibatasi oleh apa yang menjadi sumber kita, pegangannya Al-Quran dan Sunnah. Manusia bertauhid itu manusia yang merdeka, manusia yang bisa menentukan jalan hidupnya sendiri, tentu tergantung pada takdir juga ke depannya. Yang kedua, bahwa untuk sampai bisa berhikmah seperti itu, ya para alumni kita harus dibekali itu. Pegangannya Al-Quran dan Sunnah. Selalu menghidupkan ijtihad dan tajdid, jadi berpikir inovasi, selalu menghadirkan inovasi-inovasi yang mampu memberikan yang bisa memberikan kontribusi pada pengembangan Islam ke depannya, pengembangan umat dan seterusnya. Kemudian mengembangkan sikap wasatiyah. Wasatiyah ya bersikap tengahan, tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan dalam segala kehidupan, tidak hanya dalam wilayah wilayah agama, tapi juga dalam segala kehidupan, dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama, tetap mengembangkan sikap wasatiyah ini, tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan. Dan paling penting bagaimana mewujudkan rahmatan lil alamin. Islam ini kan selalu kita katakan Islam adalah agama rahmat lil alamin. Tetapi kita juga masih melihat bagaimana orang-orang yang merasa dirinya keimanannya kuat, tapi juga tidak membawa rahmat bagi alam, bagi seluruh alam. Nah, oleh karena itu, teman-teman Bapak sekalian, maka untuk menghasilkan itu ya kita butuh kurikulum. Kurikulum kita harus holistik, integratif, dan transformatif. Holistik secara menyeluruh, termasuk memandang siswa secara utuh, terintegrasi, bukan hanya integrasi antar satu integrasi antara satu mata kuliah dengan yang lain, tetapi juga transformatif, mampu membawa nanti membawa siswa kita untuk bertransformasi, kompetitif, kolaboratif, humanistik, dan fleksibel. Kurikulum itu perlu fleksibel, tidak bisa kaku dan seterusnya. Sehingga untuk menunjang itu ya dibutuhkan aktivitas pembelajaran yang menonjolkan kemampuan intelektual, akhlak, moral, fisik, sosial, dan berada dalam teori dan praktek. Kedahlan tidak sekedar berteori, tetapi juga mempraktekkan apa yang diajarkan. Kita sudah tahu semua bagaimana Kedahlan mengajarkan surah Al-Ma'un, bukan sekedar menghafal, bukan sekedar ini, tapi bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran itu dalam kehidupan keseharian. Kemudian tentu kita butuh tenaga pendidik yang memenuhi syarat-syarat itu, dan paling penting sesungguhnya adalah tenaga kependidikan kita punya komitmen yang kuat terhadap ideologi persyarikatan dan mampu punya nilai dan memahami risalah Islam seperti apa Islam yang berkemajuan itu. Islam yang berkemajuan ya Islam yang tentu memberikan nilai manfaat bagi seluruh umat, membawa rahmat, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Yang tata kelola ya tentu saya katakan tadi, kalau kita mau unggul tidak bisa dikelola secara ugal-ugalan, harus dikelola secara unggul, memberikan pelayanan prima dan seterusnya. Baik Bapak sekalian, yang terakhir, nah pusat keunggulan yang kita harapkan ini tentu implementasi dari pemahaman kita terhadap Al-Quran. Nah, apa yang perlu kita perhatikan di situ? Yang pertama saya katakan tadi bahwa untuk membangun pusat keunggulan, kita perlu memperhatikan kapasitas SDM kita. Saya kira di Muhammadiyah, di perguruan tinggi Muhammadiyah kita, termasuk di UMS, kita sudah punya SDM yang cukup lumayan bagus. Tinggal kita ingin melihat bagaimana kerja-kerja mereka itu diberikan ruang untuk berinovasi, berkreasi, sehingga pikiran-pikiran maju itu, pikiran-pikiran keunggulan itu terorganisir dengan baik, yang bisa memberikan kontribusi bagi
umat, bagi kemanusiaan, bagi bangsa dan negara. Yang kedua tentu orientasinya adalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak lepas tentu dari dakwah Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi apapun yang kita lakukan itu masih tetap selalu menjadi bagian dari dakwah persyarikatan kita, karena salah satu fungsi lembaga pendidikan itu adalah fungsi dakwah. Nah, kalau kita bicara fungsi pendidikan, fungsi dakwah, fungsi kaderisasi, fungsi pelayanan, dan fungsi pendidikan. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian kita, bahwa apapun yang kita lakukan di lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah, di universitas kita, tidak lepas dari dakwah persyarikatan. Kemudian pusat keunggulan yang kita bangun ini tentu menjadi bagian dari kebutuhan masa depan. Kita sudah punya gambaran seperti apa kira-kira masa depan Indonesia ini, masa depan umat kita, kita arahkan ke situ. Indonesia punya keinginan di tahun 2045 menjadi Indonesia emas. Bagaimana kita mempersiapkan itu? Bagaimana kita membuat pusat-pusat keunggulan yang mampu menjawab kebutuhan itu dan seterusnya. Dan tentu tidak bisa berdampak pada masyarakat, berdampak pada umat, berdampak pada kepentingan bangsa dan negara kita. Nah, itu kira-kira gambarannya seperti apa pusat keunggulan yang kita harapkan, dan bagaimana kita mencoba menjalankan itu, sehingga apa yang menjadi harapan kita bahwa di perguruan tinggi Muhammadiyah, di lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah, ada pusat-pusat keunggulan yang kita bangun untuk kemudian menjadikan Islam ini Islam yang berkemajuan dan menjadikan Islam ini rahmatan lil alamin. Saya kira itu yang sempat saya antarkan kepada kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wabasyirin mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pengantar sekaligus materi yang disampaikan oleh Prof. Irwan Akib. Bapak Ibu hadirin semuanya, kami persilahkan bila mana ada pertanyaan yang ingin disampaikan secara langsung kepada Prof. Irwan Akib, kami persilahkan Bapak Ibu bisa menggunakan fitur raise hand. Kami nanti akan berikan kesempatan, sekaligus juga bisa bertanya melalui fitur chat di Zoom ini. Nah, kita tadi mendengarkan dari pemaparan Prof. Irwan terkait dengan Center of Excellence Pendidikan Muhammadiyah. Ada koreksi dari beliau terkait jumlah perguruan tinggi Muhammadiyah 174, karena ada beberapa yang berubah bentuk penggabungan sekarang menjadi 167. Meskipun nominalnya berkurang, tapi mudah-mudahan dampak yang dirasakan nanti bisa lebih besar di masyarakat, seperti itu ya Prof ya. Kemudian kami juga mencatat beberapa hal yang penting yang disampaikan oleh Prof. Irwan terkait dengan misalnya bagaimana perguruan tinggi Muhammadiyah bisa menjadi Center of Excellence ini menjadi pusat-pusat keunggulan, kemudian juga terkait dengan kurikulum di tingkat sekolah, dari mulai sekolah di jenjang yang paling rendah ya sampai juga jenjang yang paling tinggi. Sekali lagi kami berikan kesempatan Bapak Ibu, ini ada sekitar 401 yang bergabung Prof di webinar kali ini. Bertambah lagi menjadi 403. Kita cek di chat belum ada pertanyaan, atau mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikan melalui raise hand. Jika belum ada, mungkin saya yang bertanya, Prof. Ini Prof mengawali. Ya, saya tertarik, Prof. Tadi terkait dengan yang disampaikan oleh Prof. Irwan, sedang menggodok bersama tim terkait dengan kurikulum untuk sekolah-sekolah kita di berbagai wilayah ya. Sudah populer kita kenal dengan kurikulum Ismuba itu, Prof. Tetapi sebenarnya di Jawa Tengah sendiri itu kan kemarin itu kami baca berita juga di PWM Jawa Tengah itu ada sekitar 90 sekolah di Muhammadiyah itu siap bertransformasi menjadi sekolah internasional, bekerja sama dengan
Micro Hill Education. Cuma yang mau kami tanyakan ini posisi kurikulum ISMUBA itu nanti posisinya di mana, Prof? Karena kita ada kurikulum nasional, kemudian juga ada branding dari sekolah-sekolah menjadi sekolah bertaraf internasional dengan menggunakan kurikulum internasional. Nah, nanti posisi kurikulum yang secara genuine sedang kita kembangkan di Muhammadiyah ini nanti fungsinya, posisinya, perannya akan seperti apa, Prof? Nah, ini monggo Bro, bisa disampaikan. Ada satu pertanyaan nanti saya bacakan juga di chat. Oke. Terima kasih. Jadi sekarang ini di Dasmen Pusat ya, sementara menggodok kurikulum secara umum. Jadi bukan kurikulum AIKA, bukan kurikulum ISMUBA. Kurikulum nasionalnya Muhammadiyah, ya Kurnasnya Muhammadiyah. Kurnasnya Muhammadiyah tentu nanti ada di dalamnya AIKA, ada yang lain dan seterusnya. Dan itu kan menyusun kurikulum tidak begitu mudah. Saya tadi diskusi dengan Mas Iwan Junedi di sini. Sementara mereka siapkan yang agak berat itu memang pada strukturnya tadi. Bagaimana misalnya mata pelajaran ISMUBA connect dengan mata pelajaran MIPA dan seterusnya. Ya. Karena kita tidak ingin MIPA berdiri sendiri, ISMUBA jalan sendiri. Nah, kita ingin integrasi itu antara MIPA, IPS, matematika dengan ISMUBA-nya. Sehingga juga strukturnya harus tersusun dengan baik. Bahwa nanti ada kurikulum-kurikulum yang sifatnya lokal, saya kira tidak masalah. Ya. Sepanjang, nah kurikulum nasional kan biasanya standar ya, standar minimal. Betul. Ada yang lokal, kemudian ada yang mungkin pengembangan yang sifatnya internasional, disilakan aja. Tetapi memang ya kita harapkan bahwa dengan adanya kurikulum nasional Muhammadiyah, itu sudah memberikan cerminan kepada kita bahwa kita memang berbeda dengan yang lain. Selama ini kan gini, kurikulum Muhammadiyah adalah kurikulum nasional plus ISMUBA. Nah, cuma itu kan? Ya. Nah itu. Nah, terus di mana sih ciri khasnya Muhammadiyah? Cuma ISMUBA tok. Kalau di perguruan tinggi cuma AIKA tok. Padahal tujuan pendidikan Muhammadiyah berbeda dengan yang lain. Nah ini yang saya kira saya apresiasi teman-teman di Dasmen yang mempelopori itu, yang sejak kita berdirinya belum pernah ada ciri khas kita kurikulum Muhammadiyah seperti apa. Sehingga kalau orang nanya, seperti apa sih pendidikan Muhammadiyah? Kurikulumnya seperti apa? Wah, ya tentu juga komponen-komponen mata pelajarannya ya tentu standar nasional ya, standar nasional. Tapi ada ciri khas kita yang membedakannya. Mudah-mudahan saya tadi mudah-mudahan bisa dilongsi pada saat Tanwir di Desember, sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Bahwa masih ada kekurangan itu biasa. Yang kita longsin dulu, lalu kemudian kita evaluasi setiap saat, karena yang namanya sebuah program itu ya perlu dievaluasi. Sekarang ini sementara mereka ngumpul menulis buku mapel terintegrasi juga. Nah kita juga harus punya ciri khas bukunya, masa kita buku paketnya sama aja dengan yang lain, kan itu tidak ada ciri khasnya. Buku paketnya. Tetapi kemudian yang paling penting ke depannya ketika kurikulumnya sudah ada, buku paketnya sudah ada, gurunya. Jangan-jangan kurikulumnya sudah ada, buku paketnya sudah ada, gurunya ngajarnya sama dengan ketika dia ngajar di sekolah negeri atau ngajar di sekolah yang lain. Nah itu kan juga penting, itu juga penting. Nah memang apa ya harus kerja unggul lah, tidak bisa kerja. Saya katakan tadi kalau kita mau unggul harus kerja ekstra, tidak boleh kerja yang biasa-biasa saja. Dan memang ya alhamdulillah kita syukur teman-teman, saya bersyukur teman-teman di Dasmen, di Dikti itu punya gerak yang cukup bagus sehingga ini bisa kita lakukan dengan baik. Mudah-mudahan kita harap bahwa di Prode ini betul-betul kita melahirkan kurikulum pendidikan Muhammadiyah khususnya di Dasmen dulu. Ya, mudah-mudahan ya, sehingga inilah ketika orang tanya seperti apa kurikulumnya Muhammadiyah ini loh. Bukan hanya Kurnas plus AIK ISMUBA. Nah, selama ini kan Kurnas plus ISMUBA. Nah, itu aja. ISMUBA aja. Itu yang kita banggakan, tetapi yang lain tidak. Termasuk tentu untuk menciptakan itu semua butuh lingkungan. Lingkungan sekolah kita betul-betul dibangun, lingkungan yang bisa memberikan ruang kepada peserta didik kita, kepada guru kita, kepada teman-teman yang ada di sekolah untuk berkreasi, untuk membangun membangun lingkungan yang bisa mengarahkan pada tujuan pendidikan Muhammadiyah. Ya sehingga ya tidak ada lagi bullying, tidak ada lagi kekerasan di sekolah dan sebagainya. Itu kan juga menjadi hal yang penting. Nah, beberapa kasus
ternyata di sekolah kita masih ada. Setelah saya telusuri, teman-teman mengatakan begini, itu yang kena itu Pak, memang anak-anak yang ditolak di sekolah negeri karena Muhammad ini Ya. terlalu baik, menerima pembuangan kayak bengkel, akhirnya dia berbuat di sekolah itu, kita yang kena. Padahal dia sudah Ya. seperti itu di tempat lain. Ya, kita kayak bengkel aja. Bengkelnya servisnya belum bagus, sudah muncul di permukaan, ya kita yang kena. Nah, itu kan hal-hal seperti itu. Oke, saya kira itu Mas ya. Oke. Terima kasih Prof. Ini ada 2 pertanyaan. Silakan Bapak Ibu kalau mau bertanya secara langsung bisa raise hand maupun juga melalui fitur chat. Ada 2 pertanyaan ini Prof yang sudah masuk. Yang pertama kami bacakan dari Pak Agus Budi Wahyudi. Ini beliau mencermati terkait dengan pandangan masa depan. Pasti ataukah tidak pasti? Pusat riset bisa dipersiapkan untuk masa depan yang 2 titik tersebut. Bagaimana perbandingannya antara yang berdasarkan ilmu lunak atau ilmu keras? Nah, ini saya juga masih memikirkan maksudnya seperti apa ini. Pak Agus Budi mungkin atau Prof Irwan bisa menangkap maksudnya? Iya, oke. Oke, Ya kalau silakan. kita bicara masa depan itu kan serba tidak mungkin ya. Serba tidak pasti. Ya, serba tidak pasti, tetapi kita juga punya kalau kita bicara masa depan itu kan kita bisa belajar dari sejarah. Kita bekerja hari ini memperhatikan apa masa lalu kemudian untuk bisa memberikan pandangan ke masa depan. Walaupun tentu yang namanya masa depan serba tidak pasti. Tetapi sehingga memang, nah itulah pentingnya kemudian kita melakukan riset, melakukan kajian-kajian yang kira-kira gambaran masa depan kita seperti ini. Tentu itu belum pasti ya, karena tidak ada yang serba pasti. Perbandingan ilmu lunak ilmu keras saya kira sama aja. Jadi jadi gini. Ketika kita bicara teknologi, tidak bisa kita melepaskan daripada lingkungan sosial budaya, kan gitu. Teknologi ketika ada di masyarakat pasti akan memperhatikan lingkungan sosial budaya. Sehingga perangkat lunak, perangkat keras itu menjadi hal yang penting ya, untuk kita kolaborasi secara bersama-sama. Sehingga memang disitulah pentingnya kemudian kolaborasi antara ilmuwan. Jadi ilmuwan teknik misalnya ya berkolaborasi dengan ilmuwan sosial dan seterusnya. Karena ketika kita bicara dampak pemanfaatan teknologi di suatu tempat tidak melepaskan dari konteks sosial budaya yang ada di masyarakat itu. Sehingga ini menjadi penting untuk berkolaborasi. Baik, saya lihat ada chat ini menyangkut jaminan ya. Nah ini juga Gaji memang guru ya, betul Prof. menjadi pekerjaan rumah kita semua. Ya, di beberapa tempat sekolah kita terus terang laporannya di Dasmen masih ada guru kita di beberapa tempat digaji 100.000 per bulan. Masih ada. Ya, kalau di OMS mungkin sudah. Tetapi saya gini, sebenarnya yang saya selalu sampaikan kepada teman-teman, yang penting itu bagaimana penjenjangan karirnya teman-teman jelas. Kita kadang bukan persoalan berapa besarnya, tapi masa depannya jelas. Ada penjenjangan karir, ada masa depannya, ada pensiun dan sebagainya, ya kayak PNS itu. Nah, kalau itu yang sudah dijalankan saya kira ini. Walaupun di beberapa tempat itu belum bisa, sama sekali belum bisa. Masih beberapa sekolah kita hanya mengandalkan dana BOS. Kalau mengandalkan dana BOS itu tidak cukup pasti. Nah, ini memang masih butuh kerja-kerja keras untuk teman-teman kita di sekolah, ya memang ya tentu berdampak pada kualitas lah. Berdampak kualitas. Bukan hanya di sekolah-sekolah, termasuk beberapa perguruan tinggi kita yang belum mampu menggaji dosen dengan secara secara manusiawi lah ya. Saya tidak bicara UMR tapi secara manusiawi lah, ya kan? Tidak bisa juga kita bekerja dengan baik kalau sementara di kantor ngurusi prodi, di rumah teringat dapur belum berasap di rumah. Iya. Tetapi kemudian disinilah pentingnya bagaimana kita mengelola, membuat tata kelola keuangan kita yang baik, ya secara pelan-pelan. Dulu ya mohon maaf ya, ketika saya ke prodi itu bukan di bawah standar, tidak cukup. Tidak cukup untuk kalau dihitung-hitung matematika, sekarang orang matematika. Kalau dihitung matematika kali-kali keuangannya tidak cukup 1 bulan.
tapi kita kerja, ya alhamdulillah ada. Tapi itu tidak bisa jadi standar. Harus ada pemetaan ke depannya sehingga teman-teman kita juga bisa. Sehingga dulu ketika saya rektor mau menerapkan disiplin kerja, teman-teman juga mau cari Ya. penghasilan di luar. Ya terus gimana? Akhirnya pelan-pelan kita rubah. Yang tadinya mulai datang jam istilahnya pegawai 9.10 datang jam 9 pulang jam 10 karena mau kerja tempat lain. Akhirnya itu pelan-pelan kita mulai hilangkan dengan membawa apa ya. Tapi ya memang butuh kerja keras. Ya kita bekerja di Persyarikatan Muhammadiyah ini memang ya kita memang juga tidak bisa membiarkan orang staf kita, karyawan kita menjadi miskin. Saya pernah waktu saya rektor saya beritahu ketua BPH saya, ini kita menjadikan Unisme ini memelihara orang miskin, Ustaz. Bagaimana? Nah, akhirnya pelan-pelan itu kita naikkan gaji. Ya, nah, tapi itu memang apa ya, tidak gampang untuk ini. Sementara di beberapa tempat, apalagi kita bicara sekolah, ada beberapa daerah yang menerapkan pendidikan gratis. Nah, kalau pendidikan gratis hanya berlandaskan termasuk swasta, misalnya dia tekankan kalau swasta tidak mau gratis tidak boleh menerima bantuan. Nah, kalau gratis hanya dari dana bos. Nah, kalau hanya mengandalkan dana bos, gaji guru tidak cukup. Nah, ini memang penting apa untuk ini. Nah, tetapi ya kita terus berusaha. Di Milad ke-111 kemarin kita buka apa namanya impact pendidikan, dan itu belum sampai target yang kita capai. Maka nanti kita di Tanur kita gaungkan lagi kembali itu. Harapan kita itu nanti sebagian besar menjadi dana abadi untuk mensubsidi teman-teman guru yang sekolah-sekolah ya gitu. Kita terus berupaya untuk itu. Untuk menghidupkan apa namanya. Kita juga tidak ingin teman-teman kita miskin selama-lamanya, sehingga Muhammadiyah menjadi tempat pemelihara orang miskin selama-lamanya, padahal mereka berdarah-darah mengabdi di Perserikatan Muhammadiyah. Saya kira itu, Mas. Ya, terima kasih Prof. Ini tidak ada pertanyaan, tapi ada yang titip ke saya ini, tidak melalui fitur chat, terkait dengan istilah Center of Excellence tadi, Prof. Tadi Prof. Irwan Akif sempat mengutip ada beberapa kampus yang dalam tanda kutip diberi amanah untuk menjadi Center of Excellence seperti di UMS, Pendidikan dan Keislaman atau AIK. Kemudian di Unismu Makassar, keilmuan di bidang perairan dan maritim ya, seperti itu. Nah, apakah dengan catatan kampus Muhammadiyah semakin berkembang, terutama dari rekognisinya mendapatkan perankingan internasional atau radar perankingan internasional, termasuk juga tadi ada 12 kampus yang sudah unggul, pusat-pusat keunggulan itu akan ditambah seperti itu, dan sebenarnya sampai sekarang sudah sampai mana capaian itu, Prof itu? Mohon untuk bisa dijelaskan, Prof. Nah, itu kalau tidak salah zamannya Pak Yahya Muhaimin ketua Didasmen waktu itu. Waktu itu saya masih dosen biasa di kampus. Tapi seperti itu tidak jalan. Tidak jalan secara baik ya, tidak jalan secara baik karena seperti di Makassar itu diberikan tanggung jawab pusat keunggulan ke pengembangan ilmu-ilmu kelautan, lalu kemudian jurusan kelautan sendiri nggak ada, SDM-nya juga tidak ada, jadi akhirnya nggak bisa jalan. Nah, saya kira lebih bagus kita memang sekarang tidak menggunakan itu lagi, tapi lihat potensi yang ada di kita. UMS saya kira tidak hanya lagi pendidikan agama dan pendidikan. Kita punya guru besar ilmu hukum di situ, punya guru besar teknik mungkin yang banyak. Silakan aja nanti mengembangkan pusat-pusat keunggulan yang sesuai dengan yang saya katakan tadi, sesuai dengan kapasitas yang ada di tempat kita. Kalau memang waktu itu sepertinya tidak ada evaluasi sehingga saya tidak tahu sampai di mana capaiannya sampai sekarang gitu. Nah, itu sepertinya sudah tidak dipakai lagi, tetapi kemudian kita berharap bahwa PTMA kita yang sendiri yang melihat apa sih kapasitas yang mereka miliki, sehingga inilah pusat keunggulan yang kami bangun. Tetapi itu tadi, bagaimana pusat-pusat keunggulan ini memberikan kontribusi kepada umat dan bangsa, sehingga menjadi bagian dari Islam sebagai rahmat lil alamin. Saya kira itu.
Prof, apa masih bersedia satu pertanyaan lagi tapi lewat WA Oke, ini? Kenapa nggak lewat satu Zoom? aja karena saya ini Ya, break ya, di sebelah untuk nyambung kegiatan di sebelah. oh ya, 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 Prof. Ini ada pertanyaan. Ada beberapa kampus yang memiliki konsen di bidang sektor pertanian. Bagaimana pandangan Muhammadiyah tentang dukungan pendidikan untuk sektor pertanian yang sampai saat ini misalnya jumlah angkatan kerja ya generasi baru untuk menjadi petani itu semakin menurun. Menurun. Terakhir Prof ini lewat WA. Nggih, silakan. Nah, ini yang sering saya sampaikan kepada teman-teman. Oke lah, kita punya ilmu-ilmu pertanian, tetapi kemudian setelah sarjana pertanian jadi wartawan, jadi politisi, jadi kerja di bank dan sebagainya, lupa petaninya, lupa malah wilayah daerah saya itu, kampung saya itu kampung kampung itu penghasil beras. Beras. Beberapa orang yang saya kenal dari daerah saya itu insinyur pertanian, tapi tinggal di kota, malah tidak pernah tidak pernah kembali ke kampungnya. Nggak pernah ke sawah. Tidak pernah turun di sawah. Ya oke lah, insinyur memang tidak perlu turun di sawah, tapi kalau ilmunya sudah tinggi, maka nah ini kan yang dilema di kita sekarang. Dilema di kita sekarang. Agak beda dulu ketika masih ada sekolah penyuluh pertanian. Justru alumni SPP pertanian itu yang banyak di lapangan. Insinyur pertaniannya tinggal di kota. Nah, ini yang memang agak dilema bagi kita. Padahal kalau pertanian kita dikelola dengan ilmu, saya kira produksi pertanian kita jauh lebih bagus. Pak Amran itu Menteri Pertanian itu memang dulu tidak apa, beliau itu alumni pertanian, kemudian melakukan penelitian dan punya temuan-temuan terkait itu, makanya beliau cukup konsen di situ. Nah, kalau kemudian sarjana-sarjana pertanian kita tidak kembali melihat, paling tidak ke sawah, ke kampung lah melihat itu, bagaimana memberikan pandangan ini. Nah, sekarang kan yang banyak dilahir di daerah sekarang ini kan petani berdasi di kampung itu. Jadi yang punya sawah, yang punya itu orang-orang kota, sehingga petani-petani kita di daerah itu ya menjadi pekerja aja. Nah, itulah kemudian anak-anaknya tidak ada lagi yang mau menghidupi tani itu, semua kerja keluar. Sama dengan nelayan. Dulu saya pernah ditugasi oleh Pak Muhajir mengelola itu lembaga yang menangani guru-guru kelautan. Dengan itu anak-anak petani, anak-anak nelayan tidak mau lagi jadi nelayan. Padahal sumber sumber alam kita dari laut itu sangat tinggi. Karena termasuk ini sebenarnya literasi keuangan para petani dan nelayan kita itu tidak ada. Di kampung saya itu kalau masa musim panen, petani itu habis-habisan. Pokoknya kalau sudah panen, belanja ke kota habis uangnya. 3 bulan menderita lagi. Nah, itu kan literasi keuangannya tidak ada. Sehingga tidak pernah naik kesejahteraannya. Jadi saya kira bukan hanya pada sektor pertaniannya, tetapi kemudian juga bagaimana literasi keuangan para petani dan nelayan itu, sehingga dia akan sejahtera. Nah, itu juga menjadi penting. Nah, saya kira inilah dilema memang bagi kita, ilmu-ilmu pertanian banyak, sarjana pertanian kita banyak, tapi kemudian sawah kita semakin hari semakin, saya istilahkan kalau di kota itu tanam padi tumbuh ruko. Tanam padi tumbuh ruko. Iya, saya kira di Solo sekarang udah mulai ya, di pinggiran, bukan hanya di pinggiran-pinggiran yang dulunya persawahan, sekarang ruko termasuk kampus kayaknya juga banyak berdiri. Di kampus-kampus kita banyak berdiri di tengah-tengah sawah dulunya. Dengan itu. Sawah, betul. Ya, tanpa oke. Saya kira itu Mas ya. Kalau terima kasih, Prof. Pamit, ini udah pas jam 11. Tadi saya isi sebelah untuk isi dulu ini. Iya. Terima kasih Prof atas pemaparan dengan topik Center of Excellence. Tadi kita banyak terbuka wawasan ya untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kiprah ke depan yang bisa kita jalani apakah sebagai dosen, sebagai guru, juga pimpinan-pimpinan dari mulai cabang, ranting, ya, pimpinan daerah, wilayah, dan tentu saja termasuk Prof Irwan Akib, peran beliau sangat besar di PP Muhammadiyah. Terima kasih Prof, mudah-mudahan menjadi amal jariah dan menginspirasi kita semuanya untuk terus bergerak memajukan pendidikan melalui Persyarikatan Muhammadiyah.
Demikian Bapak Ibu pemaparan dari Prof. Irwan Agip. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada Prof. Irwan Agip, dan barangkali bila ada kekurangan maupun salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami kembalikan lagi kepada pembawa acara Mas Mufid. Matur suwun. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu Heru PSD telah memoderatori kajian kita pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada Profesor Dr. Irwan Agip, MPD, atas materi yang disampaikan, sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya adalah penutup. Marilah kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita hari ini dapat diterapkan dalam langkah nyata menuju peningkatan mutu pendidikan, dan semoga Allah mudahkan untuk mencapai visi Muhammadiyah dalam menciptakan generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan menghadapi tantangan zaman. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita pada pagi hari ini. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya silip ya. Iya, Bro. Terima kasih, Ya, Bro. makasih ya, makasih ya, makasih. Matur nuwun Prof. Irwan Ya, Agip, ya, makasih. Pak Wibowo, Mas Mufid. Oke, Pak sami-sami, Andi. matur suwun.